Oke, terima kasih. Selamat sore. Jadi nanti kalian akan presentasi ya, presentasikan nggak usah lama-lama 10 menit aja, maksimal 15 menit ya. Tunjukkan bagaimana Anda bisa melakukan frame relay itu multi switch ya, multi switch frame relay dari satu area ke area yang lain ya. Itu aja. Nanti silakan presentasi. Pertama Alif, kedua nanti Tong In, ketiga nanti itu si Ronald ya, keempat Irsal, kelima baru Chris. Oke, sekarang waktu untuk kalian, silakan presentasi. Jangan ada tanya jawab dulu, masing-masing orang silakan presentasi ya. Oke, silakan Alif. Ya, oke Pak. Aku izin share screen Ya. dulu. Kok di sini? Oke. Aku mulai aja ya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore juga Pak Yo. Ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang frame relay yang saya buat. Itu di mana ada 6 network yang berbeda, di mana saya bagi menjadi 3 di frame relay switch 1 dan 3 lainnya di frame relay switch 2. Nah, untuk frame relay switch 1 itu ada router 1 sampai router 3. Untuk di frame relay switch 2 itu ada router 4 sampai router 6. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini ada angka 102 sampai 106. Nah, artinya apa? Kalau 102 itu merupakan jalur, istilahnya apa? Ada frame relay itu namanya DLCI atau jalur khusus. Misalnya kalau mau ke router 2 itu lewatlah jalur 102. Jadi itu sudah pasti. Nah, kalau mau ke router 3 itu 103 dan seterusnya. Nah, berlaku juga untuk router 2 di sini mulai dari, biar gampang aja, 201 sampai 206. Begitu pula untuk seterusnya. Nah, di mana di sini kan terhubung 2 frame relay switch yang berbeda antara frame relay switch 1 dan frame relay switch 2. Nah, di sini untuk frame relay switch 1 mulai dari jika kita ingin ke router 1 ke router 4 itu lewatlah jalur 941. Untuk router 1 ke router 5 menggunakan jalur 951, untuk router 1 ke router 6 itu 961. Ya. Nah, itu biar gampangnya aja. Kalau router 2 tinggal ditambah aja di belakangnya di sini 942 sampai 962. Untuk router 3 sama juga 943 sampai 963. Oke, untuk contohnya itu bisa kita lihat di sini. Nah, misal kita coba ping ke antar ke 10.10.002 dulu ya. Kamu siaran dulu aja, siaran dulu kelihatan konfigurasinya. Siaran. Nah, ini Pak, kemarin itu aku nyoba siaran itu agak lama Pak, nggak keluar. Tapi kalau saya kasih tunjuk kayak show frame relay map-nya itu keluar Pak. Ya, space spasi. Nah, ini saya coba show frame relay map aja ya. Frame relay map itu pastikan aja kalau jalurnya itu sudah terbentuk. Di sini saya pakai serialnya itu 00. Dimana untuk kalau mau ke network ke router 2 itu kan pakai 10.002. Itu sudah terbentuk sampai ke 6 ya. Jadi untuk setiap network itu harus dibuat dulu jalur khususnya pakai DLCI sesuai yang sudah kita atur tadi. Nah, oke, boleh saya coba ke pingnya langsung Pak, bisa ke 10.002 ya. Oke, di sini sudah bisa ya. Terus kita coba lihat kan di sini sudah saya run tadi untuk capture-nya. Saya ke Wireshark dulu. Nah, di sini kan untuk pertama kan kita harus request dulu ke 10.002. Nah, kemudian 10.002 itu akan memberikan balasan seperti ini. Bisa dilihat kalau protokol yang digunakan itu adalah frame relay, itu menggunakan DLCI 102 sesuai yang sudah saya omongkan tadi. Kalau dari router 1 ke router 2 itu pakai DLCI 102. Nah, untuk bisa dilihat di sini untuk isinya internet protokol IPv4-nya itu source address-nya dari 10.002 ke 10.001. Nah, oke, sekarang coba saya ping ya ke yang beda frame relay switch. Di sini coba saya ke 10.005. Bentar. Wah, ping 10.005.
Oke, sudah bisa ya. Hmm. Sudah terbentuk pingnya. Terus kita coba kalau misalnya dari 5 ke 1, apakah bisa atau tidak? Kita coba dulu. Ping 10.000.002. Oke, Hmm. coba lihat dulu di sini start capture pakai frame relay, link tab-nya pakai frame relay. Coba diatur. Tunggu sebentar. Nah, bentar. Ping dulu. Ping 10.002. Nah, ini source-nya dari 10.005 ke 10.002, terus 10.002 itu balasnya ke 10.005. Bisa dilihat juga di sini di frame relay-nya udah otomatis terenkapsulasi frame relay ya. Di sini pakai DLC-nya 502, persis sama yang sudah saya atur di sini. Kalau 501 ke router 1, 502 ke router 2. Untuk jalurnya itu pakai 951. Ini untuk konfigurasinya itu seperti ini. Cukup banyak konfigurasinya. Untuk konfigurasinya itu misal ke router 1 ke router sampai ke router 6 itu ada 1 2 3 4 5. Nah, tapi kalau untuk router 2 misal untuk menghubungkan semuanya itu pasti dikurangi 1 1 2 3 4. Kalau router 3 saya dikurangi 1 lagi 1 2 3. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya ucapkan makasih. Oh ya, oke, makasih. Saya stop share ya, Pak. Ya, Oke. makasih, Liv. Oke, Pak. Next-nya, Bang In. Halo semuanya, jadi ini apa ya yang saya dapatkan untuk yang saya presentasikan untuk apa ya frame relay saya. Di mana di sini itu saya buat dia itu ada 5 switch frame relay, habis itu di sini ada 4 network aja. Habis itu ini lebih sedikit dari yang punya teman saya yang tadi Alif itu. Habis itu pertama-tama yang harus dilakukan itu men-setting hubungan antara di LCI yang ini dari router 1 ke masing-masing router. Di mana yang ini router 1 itu dia kan sini saya ingin buat dia menjadi tujuannya kedua, 3, 4. Oleh karena itu saya beri dia tujuannya 102, 103, 104. Ini saya bantu annotate. Ya. Habis itu setelah di sini dibuat yang di router 2 itu juga dibuat. Enaknya dari frame relay kalau misalnya dari satu router sudah membuat hubungan ke router tujuannya, maka yang router dari tujuannya tidak perlu membuat hubungan balik ke router 1. Jadi dia cukup memfokuskan pada hubungan yang belum dia buat. Jadi dia cukup fokus ke 203 dan 204. Ya. Sedangkan pada router 3 dia cukup memfokuskan pada hubungan yang dia belum buat. Jadi dia di LCI-nya itu cukup 304. Sedangkan yang untuk router untuk yang frame relay ini tidak perlu dibuat. Oke. Jadi di sini saya akan coba demokan satu aja. Demokan satu aja kalau misalnya bagaimana proses kalau misalnya dari router 1 ingin menuju ke router 4 melewati frame relay di sini. Jadi di sini saya akan berikan dia inputnya itu 104. Jadi di sini portnya 1 dapat dilihat di GNS-nya. Jadi untuk port 1 dia akan masuk di LCI-nya itu 104, di mana dia ingin menuju ke router 4. Setelah itu outputnya itu saya beri dia perantara port 7, isinya isi di LCI-nya 114. Ini kalau misalnya mau isi berapapun itu nggak masalah, yang penting ingat aja. Di sini saya buat 1 biar ingat aja. Berarti ini hubungan penghantar pertamanya. Habis itu dia masuk ke sini dari port 7 yang 114 ini di LCI-nya. Itu outputnya menjadi 8, port 8 yang di sini, habis itu 214, habis itu di sini diantarkan. Dan di sini sudah sampai. Oke, dan untuk membuktikannya itu kita coba melakukan ping. Di sini saya langsung aja
apa ya, start capture, habis itu frame relay. Oke. Langsung aja coba dilakukan. Ini ditunggu WhatsApp-nya. Ini ditunggu. Habis itu saya coba lakukan ping ke 4.1. Dia muncul atau enggak? Dia muncul. Dan di sini dia itu mendapatkan paket-paketnya. Dan di sini terbukti bahwa di LCI-nya tuh 214 untuk melewati perantara di sini. Dan untuk konfigurasinya itu yang di sini kan saya sudah setting, tapi udah nggak ada kan. Yang saya bisa ingatkan itu awal-awal kita buat ini, kita ya configure habis itu in S0 serial 00, habis itu kita aktifkan frame relay-nya. Habis itu kita langsung aja aktif frame relay. Lihatkan siurannya aja nggak apa-apa. Ya, lihatkan saurannya aja. Nah. Oke, jadi di sini itu saya buat dia hubungannya ke 2.1, 2.3, dan 2.4 di sini. Dan di sini untuk yang pembuatan ininya jalurnya 102 langsung saya broadcast. Setelah itu, setelah saya buat, itu saya wajib melakukan static route untuk menuju ke tujuannya. Jika misalnya itu sudah dilakukan, maka kita bisa melakukan saling melakukan hubungan antara dua router. Oke, kayaknya sekian aja sih Pak presentasi singkat saya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasihin. Pak, saya sudah bisa sih Pak. Oh ya, nanti kamu tetap 5. Siapa? Ya. Sekarang Ronald ya. Ya Pak. Udah kelihatan ya Pak? Oke, kelihatan Nal. Jadi ini adalah frame relay yang saya buat. Di sini ada 6 network berbeda dengan 5 frame relay switch. Nah, jadi konsepnya frame relay ini ya seperti satu switch besar yang menghubungkan banyak port dari router. Dan kemudian konsep frame relay ini tidak membaca IP, tapi dia menggunakan yang namanya DLCI. Jadi ketika saya mau contohnya dari router 1 ke router 2, maka yang dibaca adalah DLCI yang melewat switch ini. Nah, contohnya misal dari router 1 saya pergi ke router 2. Kita lihat centik konfigur di frame relay yang pertama, saya gunakan yang ini. Dari port 1 yaitu port yang disambung router disambung ke port 2 yang melakukan cairan keluar dengan DLCI 912. Nah, kemudian dia akan melewati frame relay switch 3. Nah, di switch 3 ini saya gunakan ini. Port 1 yang berhubung dengan port 2 tadi adalah 912. Kemudian akan diarahkan ke port 2 yang terhubung pada router 2 dengan DLCI 812. Kemudian dari frame relay switch 2 itu adalah di port 1 201 dari router 2 ke router 1 dengan hubung ke port 2 dengan DLCI 812. Ini. Nah, jika dilihat maka sudah terkoneksi. Jadi kita coba ping. Misalkan saya ping ke 10.10.10.2. Nah, di sini bisa dilihat success rate-nya 100%. Nah, kemudian kalau dari router 2 membalas ke router 1 nah, akan sukses. Kemudian router ini dihubungkan lagi dengan PC yang berbeda network, satunya 1.0 dan satunya 1.2. Kita coba konsul. Nah, di sini untuk PC 1 saya sudah berikan IP 1.10 dan gateway 1.1, sedangkan pada router PC 2 ini 2.10 dengan gateway 2.1. Saya coba lakukan ping.
ke 192.168.2.10. Nah, pembentukan ping awal ada timeout-nya. Ini sudah bisa. Dari sebaliknya, nah, artinya ini bisa. Berarti dia akan melewati frame relay yang sudah kita buat. Nah, itu melewati 3 frame relay. Kalau melewati 2 frame relay, saya set di router 1 ke router 6. Jadi dari switch 1 ke switch 4 saja langsung. Jadi ini kita console. Kita coba aja ping 10, 10, 10, 1. Nah, sukses 100%. Terus kita coba dari PC lagi. Dari ini 6.10 berarti ke 1.10. Berhasil. Terakhir kita ngecek apakah benar-benar dia pakai frame relay di sini atau tidak. Kita coba capture yang bagian sini menggunakan Wireshark untuk frame relay. Nah, untuk capture-nya masih kosong di sini dan coba kita lakukan ping misal dari PC 1. Melakukan ke network 6 yaitu 6.10. Nah, bisa kita lihat di Wireshark-nya itu muncul ping untuk request dan reply. Kalau dilihat dari isinya, maka dia akan gunakan frame relay. Frame relay yang dipakai yaitu DLCI, DLCI-nya 916. 916 adalah jalur yang ini antara frame relay switch 1 dengan frame relay switch 4. Bisa dilihat di konfigurnya dari 1 ke 6 menggunakan DLCI yang 916. Dari sisi ini juga dia gunakan ini 601 dan DLCI 916. Jadi terbukti bahwa frame relay switch dan juga DLCI yang digunakan itu berhasil. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus. Oke, next. Sal ya? Oke, selamat siang Pak Yo dan teman-teman. Ya, siang. Jadi saya kenalkan dulu topologi saya. Di sini saya kurangi satu router dari presentasi kemarin karena menurut saya susah di saya nanti. Jadi linknya terlalu banyak. Jadi di sini ada 5 router dengan 7 frame relay. Nah, di sini saya sedikit eksperimen. Ternyata kalau frame relay-nya diperbanyak, linknya terdistribusi. Jadi lebih load-nya balance nanti. Jadi di sini DLCI-nya bisa Anda lihat. Masing-masing router yang menuju keluar kodenya seperti pola biasanya 102 sampai 5 dan sebagainya. Di tengah-tengah kita bisa apa ya namanya? Bisa ilustrasikan saja. Kalau misalnya si router 1 mau ke 2 nanti jalurnya ya kurang lebih lewat sini sehingga nanti dia memakai DLCI ini dan ini 912 dan 812. Jika si 1 mau ke 5 berarti saya sudah desain dia nanti lewat bawah sini 915, 815 dan 915 lagi. Baru masuk sini. Nah, itu yang lainnya juga kurang lebih begitu. Sekarang saya akan menunjukkan bukti pingnya dari semua PC. Jadi setiap PC sudah saya routing. Di sini routingnya pakai RIP versi 2. Jadi untuk RIP versi 2 kita harus menunggu dulu supaya paket RIP-nya itu saling terkirim. Jadi sudah teradvertise. Nah, ini kalau dilihat di Wireshark, nah ini panjang sekali sampai ke paket ke 300-an. RIP-nya terupdate sampai ini sudah full semua. Nah, bisa dicek routingnya sudah benar semua. Nah, kita coba ping. Nah, di sini sebelumnya sudah dicoba sih ya. Jadi
sudah berhasil, tapi kita coba lagi. Coba ping ke router kelima atau ke PC 5. Nah, ini saya salah, harusnya 20.0 ya. Jadinya ini super net bukannya subnet. Ya, itu sudah jalan. Dan di Wireshark-nya kita cek tabnya itu tabnya si kabel 5 antara Frankfurt ke Saarbrücken ini ya. Jadi nah ini SMP yang tadi, IP yang dituju adalah 200 dan 192 itu source-nya si router 1 tadi. Dan DLCI yang dilewati sesuai dengan topologi yang dibuat 915. Kita cek lagi, hub-nya itu di Frankfurt ya, istilahnya dia sebagai sentralnya, transitnya. Nah, di sini kabel 5 dan kabel 4 itu yang menghubungkan router 1 dan router 5 tadi. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian ya ini tadi sudah sama juga. Di frame relay itu ada si nomor DLCI itu dibungkus lagi. Jadi istilahnya first octet dan second octet. Ini saya belum tahu banyak. Jadi intinya nanti diubah lagi. Sehingga paketnya nanti kalau kita tebalkan ada 8 bit ini frame relay. Ya di sini. Kemudian saya mau sedikit eksperimen lagi. Jadi misalnya kita harus troubleshooting ya. PC3 dan PC4 kita coba dulu ping. Jadi dari 3 ke 4 ini PC3. 4 itu alamatnya adalah alamatnya adalah ini. Dan dia berjalan. Kita cek lagi. Saya lupa. Hanover ke Dortmund. Ya, di sini kabel tersebut terlewati oleh frame relay-nya si PC3 ke PC4. Nah, misalnya ini terdelete. Nah, dia nggak akan bisa ngirim sekarang. Karena jalurnya sudah putus. Nah, caranya kita harus enkapsulasi si router 3 dan si router 4 juga harus di enkapsulasi. Nah, ini karena agak berat di GNS3, saya pindah ke Cisco. Di sini sudah saya setting. Jadi kita cek ke settingnya. Frame relay map. Nah, mappingnya sudah diubah melalui DLCI baru. Jadi ketika ada kerusakan kabel, kita bisa alihkan dia ke DLCI alternatif. Di sini saya desain baru lagi dengan kode lain 394. Nanti dia melewati jalur serial 5 ini, kemudian ke serial 2, baru ke router 4. Nah, kita cek di router 4-nya. Show frame relay map. Nah, dia juga sudah terima broadcast dari router 3. Nah, ini dinamik, artinya dia menerima broadcast frame relay map dari router 3. Nah, kalau kita cek kirimannya, gimana caranya? Ini. Nah, dia akan melewati router alternatif sesuai dengan settingan DLCI kita yang resource pun tak kena anu nih, kena bukanya terlalu banyak. Oke. Ya apa? Intinya udah dapat. Ya, intinya dapat. Oke, jadi nanti yang punya irsal ini kan berarti kan dia bisa begitu ada jalur yang bermasalah, ya, ada jalur yang bermasalah. Kita selaku admin cukup mengubah arahnya aja. Oh, kita tahu link di sana itu putus ya. Misalkan link Jakarta Singapura itu putus. Ya, kemudian saya harus lewatkan Semarang misalkan aja. Nah, kamu tinggal buat aja DLCI yang mengarah ke Semarang itu nanti dia akan nyampe ke sana. Ya. Itu gunanya yang untuk backup, yang untuk frame relay itu enaknya seperti itu. Ya, memang dia nggak otomatis, tapi
kita bisa create dia. Oh, di sini itu mati, ada berita bahwa kena fiber optiknya kena garuk atau kena apa, putus ya. Berarti kamu kan tahu pad-padnya, tapi punya salah dia kan dia tahu tuh. Oh, berarti kan bisa lewat tengah sini. Itu lewat jalur berapa? Nah, saya buat di LCA baru saya lewatkan ke sana. Nanti yang sana lawan saya juga ngomong, gitu. Oh, kalau saya terima jalur baru ini, saya harus terima dari port ini. Di LCA nomor sekian menuju IP sekian. Sudah. Dengan demikian connect lagi sudah. Jadi tinggal koordinasi aja antara pengirim dan penerima. Aku buat ini sekian, tak arahkan ke sini. Kamu nanti terima keluar dari port itu, kamu ambil di LCI nomor sekian, masukkan ke sana. Sudah jadi. Linknya nyambung lagi. Ya, itu gunanya untuk backupnya. Wes, Sal, lagi Sal. Ada yang perlu lain lagi apa lagi Sal? Ada yang nge-freeze. Bentar Pak, baru restart. Ya. Sebenarnya Tapi ya poinnya dapat sudah oke, enggak masalah. Mungkin nanti saya tambahin ini aja Pak, caranya troubleshootingnya. Ya, boleh. Tapi nanti aja setelah ini Iya. aja. Yang tadi udah dapat, intinya udah dapat bahwa nanti linknya itu bisa dilakukan remapping. Ya, dengan membuat DLCI baru, saya arahkan ke sini, maka dia akan nyampe lagi ke sana. Ya, itu dimungkinkan. Karena kita selaku admin, kan adminnya admin network untuk satu ASP tuh. Kamu kan tidak bisa ngutik-ngutik yang sebelah sana. Yang sebelah sana cuma kamu call aja. Nanti root punya saya itu keluar lewat sini gitu aja. Ya, oke, terima kasih, Sal. Iya Pak, sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, Chris. Iya, saya simpel aja tipologinya, Pak. Tidak apa-apa. Saya menggunakan 2 frame relay yang di settingnya seperti ini. Jadi yang bagian sini itu semuanya diawali dengan 9 tergantung dari mana. Jadi misal router 1 ke 3 berarti 1 3 dan seterusnya dari 2 ke 3 2 3 bla 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 bla. Untuk yang di setiap dari router ke frame relay-nya itu menggunakan ya router berapa ke berapa tapi tengahnya ada nolnya. Jadi seperti ini jadinya. Ya. Oke. Sebentar. Erase. Oke, jadi ini frame relay yang pertama, lalu ini frame relay yang kedua. Nah, ini sudah saya siapkan semua, jadi tinggal dilihat saja. Atau kalau masih mau dites juga nggak apa-apa. Jadi untuk pertama, settingan untuk setiap router itu ada IP untuk ke PC-nya, jadi seperti ini. Ini untuk gateway untuk setiap PC. Lalu ada IP juga untuk ke serialnya yang nyambung. Share screen-mu belum keluar. Loh. Share screen-mu yang untuk settingannya tuh. Kamu share screen-nya, share screen-nya aja. Saya share screen, sebentar. Ini masih yang di GNS3-nya. Jadi yang di kotak-kotaknya yang tadi kamu klik konfigurnya itu belum keluar. Ini, Pak. Keluar nggak, Pak? Ya, ini sekarang sudah. Oke. Ya, jadi di sini sudah saya siapkan untuk yang setiap router itu nanti ada settingan IP untuk yang nyambung ke PC, jadi seperti ini. Lalu ada IP yang nyambung ke frame relay. Lalu di setiap frame relay itu saya ada 3 frame relay karena nyambung ke 3 network lainnya. Jadi ada frame relay 2, 3, 4 untuk router 1. Lalu ada selanjutnya adalah routing untuk dari PC supaya bisa komunikasi dengan network yang lainnya. Jadi ini sama semua untuk setiap router. Bedanya ya cuman routingnya aja kemana gitu. Ya. Lalu saya tes untuk ping setiap dari PC ke PC. Jadi dapat dilihat kalau PC1 sudah bisa ngeping untuk ke network kedua, 3, dan 4. PC2 juga bisa. D2 berarti ke 1, 3, dan 4. Untuk yang 3 itu 1, 2, dan 4. Dan yang untuk PC4 itu 1, 2, dan 3. Karena sudah bisa berkomunikasi semua, lalu saya cek di Wireshark. Jadi
Itu kamu tap di mana yang berserknya? di Oh, sini, saya tengah-tengah. tap di Ya, oke. tengah-tengah sini, antar Ya. frame relay. Ya. Nah, kalau di antar frame relay kan berarti tadi yang seperti saya bilang DLCI-nya itu depannya 9. Nah, jadi kalau kita buka salah satu gitu di frame relay-nya harusnya DLCI-nya depannya 9. Nah, ini. Iya, gitu aja. Sekian. Oke. Ya wis, bagus. Ya wis ya, jelas ya. Jadi kalian sudah ngerti semua toh jalannya frame relay itu bagaimana. Jadi ingat, frame relay itu seperti switch besar di tengah-tengah ya. Dia itu layer 2. Dia itu tidak bisa baca MAC. Kalau Ethernet kan bacanya baca MAC. Tapi kalau ini tidak punya MAC, maka dia harus menggunakan nomor yang lain. Nomor yang lain itu apa? Nomor yang kita identifikasi, kita berikan, kita definisikan. Nomornya itu nomor DLCI. Ya, sehingga frame relay itu hanya berjalan DLCI berapa, masuk lewat port berapa, kalau keluar ya menjadi untuk DLCI siapa, lewat port mana, kan gitu aja. Jadi penunjuknya adalah DLCI dan nomor port. Itu mappingnya seperti itu aja. Nah, kalau mapping itu sudah fix, di tengah-tengah sudah fix, maka kamu bisa mengarahkan nanti dia. Kalau punya saya ini, saya harus arahkan kemana? Ke titik nomor berapa? Ya, seperti yang Irsal tadi itu, kalau ini putus, berarti saya bisa membuat backup DLCI baru, saya arahkan ke situ. Nyampe nanti paketnya. Ya, itulah saktinya frame relay. Oke, itu dulu aja. Terima kasih presentasinya, bagus-bagus semua ya. Bagus, meskipun sederhana tidak masalah, membuat orang menjadi mengerti kalau melihat ini. Ya. Yang kompleks juga bagus karena nanti orang bisa, oh ternyata bisa seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Ini nanti saya stop dulu.